Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana sebuah sinyal analog dapat disampel menggunakan kereta impuls kontinu menjadi sebuah sinyal digital yang dapat dikirimkan melalui perangkat elektronik. Tidak hanya itu, kita juga sudah mengetahui beberapa konsep fundamental dari proses sampling, terutama Nyquist rate yang menjelaskan mengapa sebuah sampel harus memiliki frekuensi minimal tertentu. Kini, kita akan menjelajahi apa yang terjadi setelahnya. Bagaimana sinyal digital tersebut dapat dirubah kembali atau diinterpolasi menjadi sinyal analog. Sebelum kita melakukan interpolasi sebuah sinyal, ada sebuah asumsi yang perlu kita buat terlebih dahulu, yaitu sinyal analog yang kita miliki hanya memiliki range frekuensi tertentu saja, karena kita akan menyampel file MP3 yang berupa suara. Maka, frekuensi yang seharusnya ada di sinyal hanya berada di rentang 20 sampai 20.000 Hz. Seringkali frekuensi di luar rentang tersebut tetap tertangkap oleh perangkat elektronik, karena perangkat tersebut memiliki rentang frekuensi yang lebih tinggi. Selain karena frekuensi di bawah atau di atas frekuensi tersebut tidak akan terdengar oleh telinga, frekuensi-frekuensi tersebut, terutama yang berada di atas 20.000 Hz, dapat berpotensi mendistorsi hasil sampel yang kita buat dan menimbulkan efek aliasing yang menurunkan kualitas suara. Untuk menggambarkan peristiwa tersebut, kita akan melakukan Fourier transform yang sudah pernah kita singgung pada video sebelumnya, yang digunakan untuk merepresentasikan komposisi frekuensi apa saja yang terdapat dalam sebuah sinyal. Agar simpel, sinyal yang belum dibatasi tersebut memiliki Fourier transform seperti ini. Saat kita melakukan sampling pada sebuah sinyal, maka Fourier transform sinyal tersebut diulang tiap interval sampling yang sudah ditentukan oleh Nyquist rate atau dalam kasus ini 44.100 Hz yang memiliki periode sampel 1/f atau sekitar 22,6 mikrosekon. Jika kita tidak melakukan filter terhadap frekuensi-frekuensi yang tinggi tersebut, maka sinyal yang kita miliki dapat melanggar Nyquist rate dan mendistorsi hasil sampling lainnya. Hal ini dapat menyebabkan aliasing pada sinyal. Oleh karena itu, kita perlu membatasi frekuensi maksimal yang boleh terdapat dalam sinyal, atau yang disebut juga dengan low pass filter, sehingga diagram Fourier transform yang kita miliki menjadi seperti ini. Dan ketika dilakukan sampling, akan berjarak seperti ini. Proses interpolasi secara simpel dapat digambarkan sebagai proses konvolusi sinyal digital melalui sebuah filter pada digital analog converter atau DAC untuk menghasilkan kembali gelombang analog yang bersifat kontinu atau terhubung. Sebagai contoh, kita akan menggunakan sinyal MP3 yang akan kita sampel menjadi seperti ini. Karena sampel terkuantisasi dan dibatasi oleh bitrate tertentu, mari kita asumsikan bahwa impuls-impuls ini menyimpan nilai berupa angka bulat seperti 5, 6, 1, 3, 4, 2 di tiap periodenya. Filter yang paling sederhana pada sebuah digital analog converter disebut dengan zero order hold, yang digambarkan sebagai berikut. Kita dapat melakukan konvolusi kedua sinyal ini menjadi seperti berikut. Seperti yang dapat dilihat, hasil sinyal yang dihasilkan masih bersifat kasar dan tidak sesuai dengan sinyal awal kita. Hasil ini dapat dilihat juga pada perkalian fungsi omega hasil Fourier transform kedua sinyal ini. Masih terdapat gangguan dari gelombang-gelombang di sisi kiri dan kanan yang merusak citra interpolasi kita. Itu artinya, kita membutuhkan filter yang lebih baik lagi.
Filter jenis kedua adalah first order hold yang berbentuk seperti berikut pada domain waktu. Seperti pada zero order hold, kita akan melakukan konvolusi filter dengan sinyal digital, menghasilkan interpolasi seperti ini. Dapat kita lihat bahwa hasil interpolasi menjadi lebih halus, namun masih belum ideal. Fourier transform first order hold menunjukkan masih terdapat disrupsi di kedua sisi, meskipun berukuran lebih kecil dibandingkan zero order hold. Kita masih memerlukan sebuah filter yang dapat mengeliminasi secara total disrupsi pada sisi kiri dan kanan ini. Filter seperti ini disebut sebagai sink atau ideal low pass filter, yang fungsi omega-nya berupa sebuah kotak saja dan fungsi waktunya berupa sebuah sink function seperti ini. Konvolusi kedua fungsi waktu menghasilkan sebuah gelombang yang halus dan sesuai dengan gelombang analog awal kita. Alhasil, citra dapat dipertahankan tanpa ada disrupsi atau aliasing. Berikut adalah hasil Fourier transform ideal low pass filter yang berbentuk kotak. Tetapi, masalah utama pada kasus ini adalah tidak ada di dunia ini secara praktikal yang disebut sebagai sebuah ideal low pass filter. Ideal low pass filter hanyalah sebuah asumsi teoritis untuk sebuah filter yang dapat menginterpolasi sinyal secara sempurna. Idealnya, di dunia ini kita menggunakan yang disebut sebagai sebuah practical low pass filter yang berbentuk lebih landai di sisi kiri dan kanannya. Lalu bagaimana kita mencegah aliasing pada interpolasi? Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengapa MP3 harus disampel pada frekuensi lebih dari 40.000 Hz agar tidak ada sinyal, terutama pada frekuensi 20.000 Hz yang hilang. Ruang ekstra 4100 Hz yang ada juga digunakan sebagai margin of error yang dimiliki sebuah low pass filter. Berikut adalah cuplikan video tersebut. Agar lebih jelas, mari kita ilustrasikan hal tersebut. Misalnya, terdapat sebuah gelombang dengan frekuensi 4 Hz. Berdasarkan Nyquist rate, maka gelombang ini harus disampling sebanyak minimal 8 kali dalam waktu 1 detik sebagai berikut. Sehingga titik yang ditangkap atau impuls yang disampel dapat direkonstruksi kembali. Mengapa Nyquist rate harus 2 omega Hz? Mari lihat kembali ilustrasi sampling sebelumnya. Pada sebuah gelombang dengan frekuensi 4 Hz dengan interval sampling 8 Hz, kita dapat menangkap minimal bukit dan lembah gelombang tersebut, sehingga sinyal dapat diinterpolasi kembali dengan baik. Namun, apakah yang terjadi jika kita melakukan sampling dengan interval kurang dari 8 Hz? Mari kita ilustrasikan dua buah skenario. Yang pertama, dengan interval sampling 4 Hz, dan kedua, dengan interval sampling antara 4 Hz dan 8 Hz. Pada skenario pertama, hasil sampling yang kita dapat hanya berupa garis lurus, karena jarak antara sampel sama dengan jarak antar gelombang. Sementara pada situasi kedua, hasil sampling ditranslasikan sebagai gelombang dengan frekuensi yang lebih rendah atau tidak konsisten dengan sinyal awalnya. Peristiwa ini disebut sebagai aliasing. Kita akan menganalisa 6 buah kasus. Kita akan menggunakan ideal low pass filter dan practical low pass filter untuk menginterpolasi 3 sinyal dengan sample rate yang berbeda-beda. 44.100 Hz, 40.000 Hz, dan kurang dari 40.000 Hz yang menyalahi aturan Nyquist rate. Terus pertama, mau menggunakan ideal low pass filter atau practical low pass filter, tidak ada aliasing yang terjadi karena terdapat ruang kosong yang berfungsi untuk mengakomodir kekurangan dari practical low pass filter. Pada 40.000 Hz, ideal low pass filter masih dapat menerjemahkan sinyal dengan baik. Lain halnya jika kita menggunakan practical low pass filter. Karena frekuensi maksimal suara 20.000 Hz
maka tidak ada ruang kosong antara pengulangan sampel. Saat kita menggunakan practical low pass filter, kelebihan sisi kanan dan kiri dari filter ini dapat menyinggung sampel lainnya, sehingga hasil interpolasi mengandung aliasing. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan sampel lebih dari 2 kali Nyquist rate atau 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal yang ingin disampel. Dua kasus terakhir menggambarkan kasus yang paling tidak ideal, di mana sampel saling mendistorsi satu sama lain menghasilkan sinyal seperti ini. Dan melakukan interpolasi terhadap sampel ini hanya akan membuat sinyal menjadi kacau. Kita sudah mengetahui apa itu interpolasi, bagaimana melakukan interpolasi yang baik, dan kita juga sudah menganalisa kasus di mana sampel yang diinterpolasi lebih dari, tepat, atau kurang dari Nyquist rate, menggunakan sebuah ideal low pass filter dan practical low pass filter. Di video berikutnya, kita akan mengeksplor bagaimana sistem multimedia dapat mendukung pembelajaran jarak jauh atau multi-kampus dan bersifat inklusif terhadap penyandang disabilitas, hearing impairment, atau vision impairment. Sampai jumpa di video berikutnya.